dan sebagainya. Ya, jadi tolong diulang lagi kawan-kawan, 4 pilar yang harus Anda hafalkan baik-baik sebelum Anda ikut sebuah MLM. Yang pertama adalah perusahaannya harus kuat, ownernya, manajemennya, legalitasnya. Yang kedua adalah marketing plan-nya seperti apa. Marketing plan itu artinya harus menguntungkan perusahaan dan harus menguntungkan membernya. Marketing plan itu harus terukur. Terukur itu begini. Kalau yang dapat reward cuma 1-5 orang, perusahaan mampu bayar. Kalau yang dapat reward ada 400 orang, perusahaan mampu bayar. Kalau yang tembus reward sampai 10.000 orang, perusahaan mampu bayar, itu artinya marketing plan-nya terukur. Kalau tidak terukur bagaimana? Kalau tidak terukur, jor-joran. Nah, itu biasanya ketika yang dapat sedikit orang, yang reward, dia mampu bayar. Ketika yang dapat reward sudah ratusan orang, ribuan orang, nah ini yang terjadi sama Kang Sandri beberapa tahun yang lalu. Ya, akhirnya bermasalah. Ya, ini nanti selain terukur, marketing plan itu harus mudah dilakukan dan mudah dicapai oleh mitra-mitranya. Ya, ini nanti akan disampaikan oleh Bapak Haji Suroto Zafir. Kemudian varian produk, kenapa produk ini harus menjadi pertimbangan, kenapa harus ada support system, itu kan, itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Budi Haryo Yudanto. Ya, jadi teman-teman untuk materi saya sudah cukup ya untuk pilar perusahaan. Jadi kalau Anda ditawari MLM, dengar baik-baik, ownernya seperti apa, kemudian manajemennya siap atau tidak, kemudian legalitasnya sah apa tidak. Ya, itu Kang Sandri ya. Dari saya silakan disambung ke narasumber berikutnya. Terima kasih banyak Coach Ruhan yang sudah menyampaikan ya pilar perusahaan yang luar biasa teman-teman. Memang untuk saat ini banyak sekali perusahaan-perusahaan baru ya yang menawarkan reward ya. Yang demikian pula tapi mungkin itu kalau profil perusahaan, ownernya, manajemennya yang tadi disampaikan oleh Pak Ruhan itu memang harus betul-betul jelas dulu teman-teman ya. Oke, mungkin saya ucapkan selamat datang kepada teman-teman yang baru masuk ya. Dan juga ada ini mitra saya dari Garut nih, Bu Haja Aila ya, yang baru masuk, luar biasa. Oke, dan selanjutnya kita akan mendengarkan dari pembicara yang kedua, yaitu engkong kita ya, founder kita yang luar biasa, Bapak Haji Suroto Zafir ya. Sangat dahsyat sekali untuk menyampaikan marketing plan dari perusahaan ya. Karena marketing plan PTBS ini sangat dahsyat sekali, teman-teman. Bagaimana tidak? Satu-satunya perusahaan yang bisa membagikan reward 62 miliar ya. Ini periode bulan Februari Maret kemarin ya. Dan semuanya terbayar tunai. Oke? Dan cash pastinya. Silakan kepada Bapak Haji Suroto Zafir. Sudah terhubung? Siap. Oke, selamat. Pak Haji, silakan untuk menyampaikan. Terima kasih banyak. Halo, Pak Haji. Ya, Assalamualaikum, Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Alhamdulillah. Halo, jelas suaraku? Jelas, Pak Haji. Lanjut. Oke. Alhamdulillah kita bertemu lagi di Zoom meeting timnya Bapak Ruhan Yudhistira yang luar biasa. Alhamdulillah tadi kita sudah menyimak paparan beliau yang begitu Masya Allah luar biasa banget. Dan saudaraku, sekarang saya, karena bagaimanapun marketing plan ini adalah sesuatu rel yang harus kita ikuti, rel yang harus kita pahami, rel yang harus kita laksanakan. Nah, dan juga penting bahwa marketing plan kita ini apakah ini unggul atau tidak. Nah, makanya saya ingin sharing dengan teman-teman sekalian bagaimana kita bisa bertahan, kita bisa lebih maju daripada yang lain, tentunya dari rel yang telah ditentukan atau dibikin oleh perusahaan. Nah, saudaraku semuanya, bahwa di network marketing plan itu, ini dulu, kita masuk bisnis tambahan yaitu MLM itu tentunya kan kita butuh duit, betul nggak? Untuk menambah penghasilan. Nah, maka dari itu kita juga harus tahu
jangan sampai kita sering berpindah-pindah multi level. Karena yang pertama kita akan menjadi orang yang dianggap adalah sebagai kutu loncat atau gajah loncat, begitu ya, pindah-pindah. Belum selesai yang ini, sudah menggarap yang ini. Nah, ini partner kita atau orang yang di luar sana itu akan bingung melihat kita. Sebenarnya Anda ini bisnis apa, kan begitu. Nah, ini yang perlu kita pahami. Nah, yang kedua, marketing plan itu ujung-ujungnya kepada payout. Payout itu berapa yang harus dibayar. Nah, ini yang harus kita sama-sama juga pahami, mau bentuknya seperti apa, mau ada yang apa istilahnya memberikan bonus sponsor yang besar, pasangan yang besar, atau bonus reward berulang dan lain sebagainya. Nah, mari kita bedah satu persatu. Apa sih keunggulan dari marketing plan kita ini? Barangkali ada saudara kita yang masih terkecoh oleh network yang lain, yang masih baru-baru, ya kan? Nah, ini juga perlu tahu bagaimana keunggulan sistem marketing plan kita ini. Nah, ini yang perlu kita kita pahami bersama. Nah, teman-teman sekalian, kita lihat marketing plan kita itu yang pertama kita disebutnya adalah hybrid system. Nah, hybrid system ini apa? Yaitu konsep binary yang digabung dengan murni. Nah, ini sering saya katakan, binary ini adalah untuk percepatan, ya. Member kita mendapatkan sesuatu biar mereka bisa bertahan untuk menggarap kelanjutan berikutnya, yaitu hybrid dengan MLM murninya itu sendiri. Karena MLM murni itu sendiri dibuat untuk ketahanan perusahaan dan ketahanan para mitra. Nah, ini yang harus kita pahami. Nah, binary ya ini percepatan. Percepatannya bagaimana? Kalau orang sudah tampil ya dengan waktu yang sangat singkat, beliau itu mempunyai aset sumber daya manusia yang memiliki sebuah prestasi, yaitu salah satunya Mobilio saja. Nah, performance mereka itu akan menjadi kepercayaan diri mereka juga semakin tinggi. Nah, ini hanya bisa didapat oleh sistem network marketing yang berprinsip atau memulai dengan cara binary system, yaitu untuk mengumpulkan aset. Nah, kita bedah dari binary system kita ini ada bonus sponsor. Ya, bonus sponsor lah. Bonus sponsor kita ini dibayar harian. Saat ini diposting, besok kita dibayar. Nah, ini memenuhi kebutuhan kita menjadi seorang pelaku bisnis yang mencari solusi. Jadi orang masuk MLM kan salah satunya juga ingin tambah penghasilan untuk mencari solusi kekurangan ekonomi yang ada. Nggak ada suaranya ya, Pak Haji? Di dalam rumah tangganya. Nah, di kita yang namanya sekarang kita dapat, besok dibayar. Dan ini yang kita lihat. Nah, nggak ada suaranya? Halo? Suaraku jelas? Halo, Mas Andri? Sudah, Pak. Jelas, Bos. Oh, jelas. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang perlu kita ketahui, yaitu bahwa kita, bonus sponsor kita itu dibayar harian. Nah, ini memenuhi untuk solusi kebutuhan kita. Tatkala ekonomi kita di luaran sana belum gajian, kita bisa gajian setiap hari, yaitu dengan cara menyponsori orang. Makanya saudaraku cepat-cepatlah menyponsori orang. Nah, biasanya di kita ini luar biasa, 20% yang diberikan. Jadi begitu orang join basic saja 2 juta belanja, maka kita punya 400.000. Nah, ini sesuatu tentunya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita bonus, yaitu yang namanya bonus pasangan atau bonus pengembangan tim, yaitu bila kita tim kita produksi di kiri dan kanan satu persatu, kita dibayar 50.000. Nah, bonus pasangan ini adalah bonus yang sebetulnya kalau kita tahu, bonus yang paling rawan yang ada di dalam binary system. Maka kita harus sangat cari angka yang paling ideal, bagaimana bisnis tidak terlalu kecil, juga tidak terlalu besar. Kalau terlalu kecil tidak menarik, terlalu besar, payout akan berbahaya. Karena di binary ini fluktuatif bonus pasangan itu. Bisa tingtong 3, bisa tingtong 4, bahkan bisa tingtong 5. Nah, itu nanti tanyakan kepada upline-nya yang belum paham ya. Nah, itu. Nah, punya yang sangat ideal. Nah, bonus pasangan ini biasanya dibatasi oleh flash out atau flash in. Nah, di kita dibatasi dengan flash, yaitu 12 pasang sehari atau 600.000 sehari. Nah, ini umum. Di network marketing yang lain semua hampir punya seperti ini. Sisanya bagaimana? Flash out, hilang. Nah, bahkan yang parah lagi,
Begitu jaringan kita di sebelah kiri ada 1000, muncul taruhlah 12 itu 00. Ini lebih parah lagi. Jadi kita kan masih ada tabungan. Kalau kita punya jaringan pasangan yang sudah menabung, kalau 1000 muncul 12, sisanya masih ada 900, berarti 988. Nah, itu masih tertabung. Ini yang harus menjadi nilai jual buat kita, saudaraku. Nggak memulai dari 0 lagi. Kalau semua pasangan itu muncul 1200, emang yang 1000 itu besok muncul lagi 12 nggak? Belum tentu. Karena ternyata jaringan itu yang 1000 pun belum tentu bisa produksi sehari 12. Nah, ini juga suatu keuntungan kita di konsep bisnis PT BES ini. Bonus pasangan kita adalah bonus pasangan menunggu. Ini yang harus kita pahami. Jadi jangan dikira, wah kelihatannya menarik ini, 12 pasang, ya kan? Atau bonusnya besar, atau bahkan ada yang mengatakan reward berulang, begitu kan? Wah, sangat luar biasa, ya kan? Tetapi 0, jangan dikira itu mudah, karena belum tentu besok juga akan tumbuh seperti yang kita harapkan, ya. Nah, tapi kalau menabung, kapanpun kita aktif, kapanpun kita nyampe akan dibayarkan. Tetapi bukan kita tidak ada yang berulang, nanti ada yang berulang. Barangkali kita belum memahami. Nah, oke ya. Lanjut, kita bonus dari kita adalah menabung. Jadi kita tidak ada yang sifatnya itu langsung flash out total, tidak ada, 00 tidak ada. Ya, oke. Yang kedua di binary kita, di posisi pasangan kita, yang Bapak Ibu perlu ketahui, ada unlimited flash. Nah, ini yang luar biasa. Mungkin teman-teman belum merasakan, tapi kalau kita sudah merasakan ini 100.000 per hari. Saya, teman-teman sekalian, alhamdulillah flash itu sisa omset atau kelebihan omset dari 12 pasang itu dibayar dikalikan 10.000 dibagi orang yang pada posisi saat itu siapa. Nah, kalau posisi kita dan flash itu hanya kita, ya tentunya 100%. Kalau kita 3 orang, kalau 4 orang. Nah, itu teman-teman. Unlimitednya saya sendiri dalam 1 hari itu, dalam 1 minggu itu, rata-rata saat ini dalam kondisi masih pandemi ya, antara 8 juta, itu bonus pasangan unlimited flash-nya. Jadi bonus pasangan yang biasanya 4.200.000 seminggu, tapi unlimited flash-nya bisa 8 juta. Bahkan pada posisi sebelum pandemi, saya rata-rata di atas 20 juta. Itu bonus pasangan unlimited flash-nya. Nah, ini tanpa batas. Jadi kalau kita paham bisnis bannernya, PT BES bukan hanya berulang, tapi tanpa batas, setiap hari dibayar. Nah, bagaimana nanti kalau 1.000, Masya Allah luar biasa itu. Nah, ini yang harus kita pahami. Jadi, binary kita, ada binary yang standar pada umumnya, ada yang luar biasa, yaitu unlimited flash, yang dibayar lebihnya setiap hari. Itu ya, di bonus pasangan. Nah, yang ketiga, saudaraku, di binary ini ada bonus yang hitungannya adalah reward. Nah, reward kita ini dari binary juga. Nah, reward kita ini sudah dapat menghitung di angka yang paling ideal. Dulu kita pernah 150, 170, 150 ada, 175 dapatkan mobil. Apa yang terjadi? Yang terjadi perusahaan mengalami pilot, Hilang suaranya. Suaranya hilang, Kang. Suaranya hilang. Suara engkong hilang. Monitor, suara kong hilang. Kong, mana Kong? Ya, mungkin ya. Ya. Hilang ya suaranya ya? Iya nih. Suaranya hilang, Kang. Ya, mungkin sinyal. Oke. Sinyal dari sananya. Oh, udah ada. Nah, Lanjut, Kong. mulai. Sudah jelas? sudah. Nggak ada lagi, Oke, Kong. di-mute dulu ya yang lain. Ya, Sudah siap. jelas suaraku, Pak Santri? Siap. Kedengaran, Kong. Sudah. Oh, Dilanjut, Kong, jelas. Halo, Pak Santri, suara saya sudah jelas? Sudah? Sudah. Sudah, Kong.
Lanjut, Oke. jelas. Ya, di mute ya. Lanjut, Kong. Oke, siap. Nah, saudaraku, bonus reward kita sudah mengalami ujian. Artinya, angka yang diambil oleh perusahaan atau keputusan kita bersama ini di angka yang paling ideal. Bonus reward kita itu di angka 700 pasang, ya kan? Ya kan? Itu. Nah, untuk mendapatkan mobil. Tapi dipromokan. Itu apa? Di 300 pasang kita sudah mendapatkan Mobilio. Ya kan? Di 100 pasang kita mendapatkan umroh. Ya kan? Yang tercantik ya, dan tidak berisiko bagi semua pihak. Menariknya di mana? Menariknya orang dengan 300 poin dia sudah mendapatkan sesuatu yaitu mobil, ya kan? Nah, walaupun BPKB ini ditahan. Nah, kadang-kadang menjadi suatu tantangan buat network lain. Wah, ini BPKB-nya sudah di tangan. Tetapi yang jadi masalah sudah teruji apa belum, ya kan? Kalau marketing plan-nya belum teruji, begitu kita dapat tadi seperti kata Pak Ruhan, nah, dapat puluhan bisa, begitu dapat ratusan nggak dibayar, perusahaan tutupkan, itu sudah tidak terhitung lagi. Banyak sekali lah. Kalau punya kita, ini reward kita sudah melalui proses bertahun-tahun. Dan sampai saat ini kita sudah hampir menuju tahun kelima, maka sudah terproses. Kalau perusahaan itu yang pertama, analisa saya 6 bulan pertama, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun lah. Kalau 3 tahun ini masih bisa beroperasi, berarti perusahaan ini bagus. Tapi kalau tidak sampai 3 tahun, hancur, itu udah biasa, berarti belum siap. Gitu ya teman-teman. Jadi kita sudah mengambil angka yang paling ideal. Artinya apa? Sampai sekarang pun semua yang mendapatkan reward belum pernah ada yang tidak dibayar. Ya. Kita alhamdulillah semua terbayar. Ini reward kita di banner kita. Nah, ada sesuatu, termasuk Pajero, termasuk rumah, itu semua sudah paham ya. Nah, apa sesuatu karakter sistem yang ingin saya sampaikan kepada teman-teman? Saudara pernah mendengar reward atau reward cruise, yaitu 300 pasang mendapatkan tur atau jalan-jalan senilai berapa ya? 20 juta. Nah, itu kan. Nah, coba kalau Bapak Ibu cermati, reward cruise itu adalah reward yang berulang. Nah, begitu dapat 300 pasang lagi, kita dapat itu lagi, dapat apa namanya? Dapat reward lagi. Begitu 300 pasang, kita dapat reward lagi. Ya kan? Itu kan reward berulang kalau kita sadari. Cuma kita tidak sadar kadang-kadang, oh ya, ini mah enggak, itu berulang. Nah, maksud saya teman-teman, coba kalau reward berulangnya itu ya ada kekurangan mungkin saat ini menurut saya, ya kan? Yaitu dibayarnya 3 bulan sekali atau 4 bulan sekali ya kalau tidak salah itu. Ada periode 4 bulan. Nah, bagaimana kalau itu nanti kita usulkan dan diterima setiap hari dibayar? Keren apa keren? Pasti keren, betul tidak? Maka itu reward berulang, saudaraku. Cuma kita tidak bikin biasa reward berulang. Kalau bahasa reward berulang, nanti ada tetangga kita yang rewardnya berulang bilang, klaim, oh rewardnya berulang ikut-ikutan. Tidak, kita pionir. Kita reward berulang sudah dilakukan dari awal. Yaitu semenjak kita bikin. Cuma periodenya setiap promo 4 bulan sekali. Ya kan, 1 tahun cuma 3 kali. Nah, kalau memang ini bagus, saya juga berpikir kalau ini menjadi fenomena dan tidak overpaid, kenapa tidak kita usulkan reward itu dibayar harian? Nah, ini catatan ya, nanti kalau mau tanya silakan nanti di session lagi. Nah, itulah yang menjadi, oh ternyata PT BES ini sudah, apakah ini ditolong Allah tanpa disadari, kita sudah punya reward berulang, yaitu reward cruise. Tinggal pola pembayarannya yang saat ini 4 bulan sekali, mudah-mudahan kita bisa ajukan setiap hari. Begitu 300 pasang, Anda dibayar. 300 pasang, Anda dibayar lagi setiap hari. Nah, ini catatannya. Jadi kita sudah punya reward berulang ya di posisi reward cruise. Nah, kalau saya sih malah berpikir bagaimana cruise ini
ini baru wacana saya ya, mudah-mudahan nanti dikabulkan seperti reward zaman dulu juga kami yang mengusulkan mudah-mudahan bisa diperkecil biar kita semuanya cepat dapat. Percuma kalau yang dapat cuma para leader yang di atas saja, nanti nggak bagus. Gimana teman-teman juga mendapatkan? Tahulah seumpama di 50 pasang tiap hari dapat, waduh keren. Nah, itu ya. Teman-teman sekalian. Hilang suaranya. Sudah punya reward tiap hari kan, jangan 4 bulan sekali. Bahwa kita punya karakter sistem yang sudah memenuhi kebutuhan saat ini. Begitu orang lain bikin, ternyata. Nah, oke, seperti itu dari reward cruise. Nah, insya Allah. Nah, yang berikutnya saudaraku, kita punya lompat ke marketing plan murninya. Nah, murninya ini luar biasa ya. Hilang suaranya, Kong. Halo? Nah, murninya ini luar biasa dan alhamdulillah dari murni ini kita dapat 5.000 per titik sampai 20 generasi. Nah, dan ini dikombin dengan posisi pangkat. Begitu pangkat kita ini, taruhlah seperti new leader dapatnya berapa, 12.000, tak leader 30.000, kalau platinum dapatnya 75.000. Dan ini kombinasi yang luar biasa sesuai dengan perjuangan kita. Siapa yang berjuang dengan posisinya dia mendapatkan besar, dan siapa yang santai dia mendapatkan hak sesuai dengan hak yang dia miliki. Ini adalah komposisi yang ideal. Nah, dan alhamdulillah saya rata-rata kemarin sebelum sebelum lebaran itu rata-rata di atas 200 bahkan sampai 300 juta di posisi bonus bulanan. Bonus bulanan. Nah, kalau di bulan tahun lebaran ini ya ID saya yang satu itu tembus kemarin cuma sedikit, sekitar 135 juta kalau nggak salah, turun gratis. Tapi bulan ini insya Allah lompat lagi karena kita semangat ini seperti itulah. Ini teman-teman, terus ini ya semua bisa ada di tabelnya, karakternya juga sudah pada paham. Saya ingin menegaskan di binary kita ternyata sudah komplit. Ada bonus yang bisa dibayarkan harian, bonus pasangan yang dibayarkan mingguan, dan bonus unlimited flash yang tidak dimiliki oleh multi level lain, dan bonus cruise yang bisa dibayarkan setelah pencapaian. Tinggal digeser. Mudah-mudahan saya minta doanya, saya akan usulkan. Tapi saya ya jangan dibilang dulu sekarang. Insya Allah besok saya akan menghadap Pak Haji Febrian. Saya akan mengusulkan bonus terus dibayar harian. Nah, itu saja teman-teman sekalian dari saya. Mudah-mudahan menyemangati Anda makin lebih paham tentang dunia bisnis network marketing dan tidak salah pilih leader atau teamwork kita yang luar biasa. Di sini ada Kang Sandri yang ganteng, yang luar biasa. Ada Pak Ruhan, ya kan? Ya, di sini ada para leader yang hebat-hebat luar biasa. Insya Allah bersama kita bisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak paparannya Engkong Haji Sroto Jafir yang luar biasa teman-teman ya. Kita tadi bisa menyimak bagaimana tidak dahsyat di PTBS ini kita memiliki bonus-bonus yang sangat luar biasa ya. Yang mungkin tidak pernah ada di perusahaan lain teman-teman ya. Jadi untuk teman-teman untuk sekarang tetap fokus di PTBS ini karena kita memiliki bonus-bonus yang sangat luar biasa. Ada bonus harian, bonus mingguan, bonus bulanan ya. Bahkan alhamdulillah Pak Haji Sroto akan mengajukan ke Pak Haji Febrian untuk bonus keras itu nanti bisa dibayarkan harian ya. Ini sangat dahsyat sekali. Jadi teman-teman tetap semangat ya. Oke, biar tidak terlalu malam untuk pembicara yang selanjutnya, ini seorang pembicara yang sangat luar biasa ya, seorang leader yang sangat dahsyat, peraih luxury, dan beliau dulu sebelum di PTBS sudah lama memakai motor besar ya, motor besar yaitu motor bok roti dan berkeliling di sekitar Bandung ya. Ternyata Pak Budi ini sangat dahsyat sekali teman-teman, dan Pak Budi akan menyampaikan produk dan support system dari PTBS. Silakan Bapak Budi untuk menyampaikan.
Pak Budi. Oke, lanjut. Belum ada suaranya ya? Ya, gimana Kang Febri sekarang? Ada? Pak Budi bisa bergeser sebelah kanan, itu sebelah kiri ada tiang kayaknya, jadi nggak jelas suaranya. Ke kanan sedikit, terus kanan. Gimana suaranya udah? Belum jelas, ini masih nggak jelas suaranya. Naik sedikit, Pak. Sedikit ke kanan. Sekarang gimana? Nah, ini udah pas. Lanjut Pak Budi, lanjut. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, tadi sudah materi yang pertama disampaikan oleh Pak Ruhan yang sangat luar biasa mengenai owner dan perusahaan. Itu sangat penting sekali karena tidak bisa dipungkiri perusahaan dan owner itu memegang peranan yang sangat penting untuk sebuah network marketing. Kemudian yang kedua, marketing plan yang tidak kalah pentingnya, bagaimana kita mau berjalan, bagaimana kita mau mendapatkan uang kalau tidak ada marketing plan-nya, kan begitu. Nah, marketing plan di PT BES ini sudah sangat luar biasa. Sudah sangat mumpuni dan sudah teruji, kata Pak Suroto. Dan ownernya juga sudah sangat teruji, sudah beberapa kali. Udah ada beberapa perusahaan yang digawangi oleh beliau dan semuanya sukses, semuanya booming. Dan alhamdulillah wasilah dari Allah Subhanahu wa taala kita dipertemukan dengan PT BES. Nah, yang tidak kalah pentingnya yang ketiga adalah produk. Produk ini juga berperanan sangat penting. Sebuah network marketing tidak ada produknya, maka bisa dikatakan adalah money game, hanya apa itu namanya arisan begitulah, hanya money game. Terus kemudian kalau produknya tidak berkualitas, yaitu hanya produk hanya untuk kamuflase. Tetapi alhamdulillah PT BES membuat satu inovasi ketika muncul PT BES dengan sebuah produk yang sangat inovatif, itu luar biasa. Nah, saya akan membahas yang pertama adalah produknya Equalizing penghemat BBM. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, produk penghemat BBM ini bukan pertama kali atau bukan PT BES yang memperkenalkan pertama kali di Indonesia. Sudah ada puluhan tahun yang lalu produk dengan penghemat BBM. Tetapi PT BES membuat inovasi puluhan tahun yang lalu sebelum ada PT BES, sebelum Equalizing itu ada penghemat BBM berupa cairan. Nah, cairan ini sangat banyak kekurangannya. Yang pertama adalah kekurangannya di pengiriman. Banyak sekali hanya jasa pengiriman tertentu yang mau. Itu hanya seputar dalam kota. Kemudian kalau untuk mengirim keluar kota, apalagi pakai udara, itu jelas sudah ditolak. Itu kekurangannya kalau cair. Kemudian penguapan, dipakai nggak dipakai itu nguap sendiri karena bahan mudah terbakar. Kemudian muncullah PT BES dengan inovasi yang sangat luar biasa, barang yang cair, produk yang cair tersebut bisa menjadi padat. Nah, ini yang luar biasa. Bukan masalah bisa memadatkan. Kalau bisa memadatkan si cair, dikombinasikan dengan tepung juga, dicampur dengan tepung juga bisa padat. Tetapi PT BES bisa mengkombinasikan dengan tepat, takaran dengan yang tepat gitu loh. Satu pil untuk motor yang sekecil itu untuk kapasitas 5 liter. Nah, itu sudah ada perhitungannya. Nah, ini adalah satu inovatif perusahaan membuat sebuah inovatif produk yang sangat luar biasa. Belum ada yang tadinya kemudian muncul menjadi pionir. Nah, kemudian teman-teman setelah Equalizing booming, penjualannya sangat luar biasa, muncullah pesaing-pesaing kompetitor lain yang sama dengan produk PT BES penghemat BBM. Tetapi teman-teman, sekarang kita akui saja, kita kalau beli air kemasan di warung, di minimarket, belinya apa? Nanyanya pasti ada Aqua enggak? Padahal mereknya bukan Aqua, bisa jadi mineral.
bisa jadi yang lain, bisa jadi, tapi kita kan sudah terpatri di dalam alam bawah sadar kita bahwa air kemasan itu air mineral itu adalah aqua, padahal tidak semuanya aqua. Nah, itulah yang terjadi. Seorang pionir itu tidak akan bisa terkalahkan oleh yang lain, walaupun ada produk-produk yang lain. Nah, itu dari segi produk. Kemudian dari produk-produk yang eco-racing. Kemudian dari produk-produk yang lain seperti LVM, seperti Kopi Econek. Kopi Econek itu sangat inovatif. Kenapa? Kalau kita melihat produk-produk kopi dulu, terdahulu sebelum PTBS, itu banyaknya kopi untuk stamina itu banyaknya mengandung BKO, Pak. Gitu. BK itu bahan kimia obat. Nah, semuanya rata-rata itu memakai itu. Nah, itu sangat berbahaya untuk tubuh kita. Saya mungkin sudah puluhan produk multilevel yang saya minum. Artinya ketika ada produk multilevel saya beli, saya konsumsi, saya beli, saya konsumsi, saya bisa merasakan perbedaannya. Nah, yang luar biasa di PTBS ini kopinya nggak ada, bahan BKO-nya itu nggak ada. Jadi murni herbal. Nah, ini yang luar biasa dan aman untuk dikonsumsi. Dan jangan khawatir Bapak Ibu sekalian, di PTBS itu produknya sudah labelnya, sudah sertifikatnya halal. Sudah ada halalnya. Lah kita kalau bagi kita yang muslim ya, kalau kita beli nih roti di warung, kemudian 99,9% halal, saya yakin dan percaya Bapak Ibu sekalian tidak akan beli dan tidak akan makan roti itu. Tapi kalau ada labelnya di situ 100% halal dan ada label MUI-nya, pasti kita beli. Dan alhamdulillah PTBS sudah memenuhi semua itu, produk-produknya sudah halal semua. Dan ini yang paling penting adalah PTBS itu membuat satu inovasi yang belum dipikirkan oleh orang lain. Dan produknya booming, produknya dibutuhkan. Nah, sekarang dalam pemerintah ini itu menggalakkan di bidang pertanian supaya kita seperti Tempo dulu, zamannya Pak Soeharto dulu, swasembada pangan kan gitu. Nah, pemerintah sedang menggalakkan di bidang pertanian. Kemudian yang menjadi permasalahan di petani adalah pupuknya yang mahal. Nah, PTBS hadir untuk memenuhi solusi, memenuhi kegundahan teman-teman petani, saudara-saudara petani kita, dengan meluncurkan satu produk yang sangat luar biasa, yaitu eco farming. Pak Budi, pupuk organik itu sebelum PTBS ada, sebelum PTBS udah ada belum pupuk organik? Ada Pak, banyak di pasaran sana. Pupuk organik, tetapi semuanya itu yang namanya pupuk organik itu cair, nggak ada yang padat. Nah, PTBS itu luar biasa, bisa bahan yang cair tadi menjadi padat dan sekecil itu eco farming gitu kan. Nah, kalau belum ada yang teman-teman belum pernah lihat produknya eco farming, nanti di search aja di Google atau di PTBS official di Instagramnya, nanti bisa dilihat. Sekecil itu bisa sama dengan pupuk cair 1 liter. Coba Bapak Ibu sekalian bayangkan ketika produk PTBS eco farming itu berupa cair. Kemudian ada yang order nih dari Kalimantan. Ordernya 10 botol. 10 botol itu sudah pasti 10 liter. Dan sudah pasti itu beratnya 10 kilo lebih. Berapa ongkosnya? Nah, PTBS itu sudah memikirkan sampai ke situ. Bagaimana pengirimannya murah, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan yang terdahulu. Nah, ini adalah satu inovasi yang sangat luar biasa. Saya belum pernah menemukan inovasi-inovasi. Saya juga ketika itu heran, Pak. Kok bisa gitu loh. Menemukan ini pupuk cair yang tadinya cair kok bisa menjadi padat. Nah, sekarang masih beredar di pasaran banyak sekali pupuk-pupuk organik berupa cair. Nah,
cair itu yaitu kelemahannya adalah di pengiriman, ongkos kirimnya. Kalau kita order yang dari Kalimantan, dari Sulawesi, order 100 botol, wah berapa juta itu ongkos kirimnya. Tapi PTB sudah memikirkan sampai bagaimana cara supaya murah ongkos kirimnya, tetapi kualitasnya tidak kalah dengan yang lain. Nah, kemudian produk-produknya sudah teruji, Bapak Ibu sekalian. Banyak sekali ya kompetitor kita yang mau melemahkan kita bahwa pupuk eco farming itu tidak itulah hal-hal yang negatif. Tapi kan bukti, Pak. Kan buktinya sebuah bukti gitu loh. Bahwa penjualan eco farming itu sampai 30 miliar per bulan. Berarti kan satu hari 1 miliar omsetnya untuk eco farming saja, untuk pupuk. Itu kan terbukti bahwa produk ini diterima oleh masyarakat dan dipakai oleh masyarakat. Seandainya kalau pupuk eco farming itu tidak bagus dan tidak berguna, kan nggak ada yang beli itu. Kan logikanya logika gampang mikirnya kan begitu. Nggak usah neko-neko gitu, kita nggak usah mikirnya jauh-jauh, nggak usah mikirnya dalam-dalam. Nah, mikirnya gampang saja. Lah kalau nggak bagus, kan nggak ada yang beli. Nah sekarang eco farming omsetnya 30 miliar per bulan. Kan berarti petani-petani pakai itu dan terbukti bukan hanya omset 30 miliar bukan hanya bulan ini saja, tetapi kan sudah yang lalu-lalu. Berarti kan secara rutin itu penjualan selalu meningkat. Begitu Bapak Ibu sekalian. Jadi untuk produk ini jangan khawatir, dan produk multi level marketing itu ya harus yang diterima oleh masyarakat gitu loh. Yang kita bisa memasarkan dan diterima oleh masyarakat. Walaupun harganya murah, tapi kalau nggak diterima oleh masyarakat gimana? Kan nggak jalan juga itu bisnis, gitu. Nggak jalan juga network kita. Gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, masalah produk, saya rasa sudah sangat paham ya. Yang penting rambu-rambunya adalah kalau di bidang makanan, di bidang suplemen, yang paling penting adalah izin dari BP POM. Alhamdulillah PTB produk-produknya sudah ada izinnya semua. Kemudian kalau suplemennya harus ada halal MUI-nya. Alhamdulillah produk PTB sudah halal, aman untuk dikonsumsi. Kemudian izinnya kalau dari Eco Racing izinnya dari bidang terkait, dari instansi terkait sudah ada. Kemudian Eco Farming dari Deptan, Departemen Pertanian sudah ada izinnya kita. Jadi kita memasarkan itu nggak perlu was-was, nggak perlu takut-takut karena kita sudah ada izinnya. Kemudian diterima oleh masyarakat. Nah itu yang paling rambu-rambu yang paling penting. Kalau kita memasarkan produk-produk network, kemudian izin produknya belum ada, kemudian apalagi kalau dia suplemen MUI halalnya belum ada, BP POM-nya apalagi, kan gitu. Terus bagaimana? Kan kita juga pasti khawatir, kita pasti ragu-ragu menawarkan ini ke saudara-saudara kita, ke tetangga kita ada keraguan. Tapi insya Allah PTB sudah memenuhi syarat semua itu produk-produknya. Kemudian tidak lepas dari sebuah network marketing, selain tadi adalah perusahaan, owner, kemudian marketing plan, kemudian produk, yang memegang peranan sangat penting itu adalah support system. Nah, support system di PT BES ini sangat luar biasa. Artinya kita dinaungi oleh support system yang handal, yang sudah teruji. Bukan hanya sebatas bikin acara, ini bukan. Tetapi kita apa keluhan dari mitra, apa usulan dari mitra, itu ditampung dan direalisasikan kalau itu memenuhi syarat. Contoh kemarin ada yang 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu ada yang usul mitra saya, bagaimana Pak kalau eco farming itu di tubnya itu ada ukurannya, cc-nya, karena kita nggak punya ukuran. Dan alhamdulillah sekarang dengan kemasan yang baru di tubnya itu sudah ada cc-nya, sudah ada takarannya, gitu kan. Artinya hal-hal yang seperti itu kan didengar oleh perusahaan. Usulan-usulan kita didengar oleh perusahaan dan direalisasikan kalau itu
memenuhi syarat, gitu kan. Tidak semua usulan kita disetujui oleh perusahaan, dan itu harus kita pikirkan juga. Kalau tidak memenuhi syarat ya kita tidak bisa memaksakan. Contoh tadi Pak Haji Suroto itu akan mengusulkan reward cruise-nya itu setiap hari dibayar, itu sangat luar biasa. Yang selama ini 4 bulan sekali, ini nanti sehari setiap kali dibayar. Insya Allah mudah-mudahan ini direalisasikan oleh perusahaan dan disetujui oleh perusahaan gitu. Pasti teman-teman juga senang. Saya sangat senang kalau tiap hari dibayarkan. Bisa setiap hari itu tembus saya gitu kan. Kalau 50 kiri 50 kanan dapatnya 5 juta atau dapatnya 10 juta gitu kan. Dapat 10 juta setiap hari ya. Alhamdulillah itu gitu. Bukan alhamdulillah lagi. Wah, luar biasa. Nah, support sistemnya sangat luar biasa. Selain dari perusahaan, teman-teman, kita sendiri punya support system di tim kita yang digawangi oleh Pak Ruhan gitu kan. Nah, ini sangat penting bagaimana kita membina silaturahmi, kemudian membina chemistry kita, bagaimana kita harus berjalan, bagaimana kita harus memulai bisnis ini, kemudian bagaimana kita harus mengembangkan bisnis ini. Kalau kita punya 2 mitra itu harus bagaimana, kalau kita sudah punya 10 mitra harus bagaimana. Bukan sih ngomong. Ini ada yang belum di-mute ini ya. Nah, baik Bapak Ibu sekalian, saya lanjutkan bagaimana kita memaintain mitra-mitra kita. Baik itu secara offline, baik itu secara online. Nah, secara offline kita punya pakarnya, Pak Suroto, itu pakarnya gitu kan, pakar offline. Mau kemanapun ke ujung dunia, artinya bisa minta bantuan beliau. Nah, ada yang online, saya sendiri di online. Nah, teman-teman bisa sharing tentang online, tentang offline gitu kan, semuanya sudah lengkap. Tertinggal sekarang ilmunya sudah ada. Kemudian belajar praktek, belajar praktek. Nah, kalau nggak pernah belajar terus nggak pernah praktek, terus ngimpinya pengen Pajero, lah terus dari mana? Gitu kan, dari langit atau dari plafon rumah turun blegedek Pajero di dalam rumah, kan nggak mungkin kan gitu kan. Intinya begitu Bapak Ibu sekalian, kita silaturahmi dengan leader, silaturahmi dengan upline kita, silaturahmi dengan sponsor. Jangan sungkan-sungkan untuk bertanya, jangan sungkan-sungkan untuk berkomunikasi, berkonsultasi. Belajar praktek, gagal evaluasi. Belajar praktek, gagal evaluasi. Begitu, terus saja begitu, istiqomah, insya Allah akan nyampe kan gitu. Begitu teman-teman sekalian, dari saya. Bisa dilanjut Kang Sandri, dan mudah-mudahan ini sebagai pencerahan untuk kita semua. Mudah-mudahan yang di sini curi semua. Baik teman-teman, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Har tadi di mute dulu. Enggak. Oke, ini yang belum di mute, mohon maaf, di mute dulu ya. Kita akan lanjutkan. Aku nggak pusat bawa hilang. Halo. Ini Pak Har tadi, mohon maaf, di mute dulu ya. Oke, teman-teman, alhamdulillah, terima kasih banyak Bapak Dr. Budi yang sudah menyampaikan tentang produk PTBase, teman-teman ya. Ini sangat luar biasa. Memang kalau kita mau bisnis, kita harus memahami betul-betul tentang 4 pilar yang tadi dijelaskan. Pertama, profil perusahaan oleh Bapak Coach Ruhan yang sangat dahsyat ya. Yang kedua, sistem marketing plan ya. Jangan sampai kita menjalankan bisnis, kita untung tapi perusahaannya tutup ya. Ini yang saya alami 2 tahun yang lalu, sampai punya kerugian 2 miliar teman-teman. Dan yang ketiga, dijelaskan produk PTBase ini sangat dahsyat sekali ya. Bahkan kita punya produk yang tidak dimiliki oleh perusahaan-perusahaan lain. Salah satunya kita punya andalan eco farming ya, yang sangat dahsyat.
Oke teman-teman, sebelum nanti di akhir sesi saya akan sedikit bercerita. Saya berikan kesempatan kepada 2 orang ya, 2 orang saja karena malam ini bukan sesi tanya jawab. Jadi kita berikan 2 orang kesempatan yang mau bertanya ya, silakan yang mau bertanya untuk di-on-kan mic-nya. Assalamualaikum Kang Sandri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Dayang, sehat Mbak Dayang? Alhamdulillah sehat Kang. Siap Mbak Dayang. Gimana? Kami Zoom meeting bareng ini, bareng tim. Wih, luar biasa. Mantap. Gimana Mbak Dayang? Ada yang bertanyakan? Mau nanya ini tadi yang disampaikan sama Engkong masalah marketing plan. Nah, sekarang kan mengapa kita harus berada di PT BES gitu kan Kang? Itu tadi tema kita yang sangat menarik sekali. Nah, dan ini juga sangat berkaitan sekali dengan marketing plan. Nah, saya pengen nanya ke Engkong gitu kan. Jadi ketika kita ingin berada di sebuah perusahaan, apalagi sekarang kita di PT BES, otomatis kan memang kita harus membangun fondasi yang sangat baik, yaitu tentunya di sini kita memang berada di bisnis jaringan. Nah, kita berada di bisnis jaringan. Alhamdulillah sistem di PT BES ini saya bisa katakan sangat sempurna sekali karena dengan sistem yang dari plan A, plan B, dan plan C-nya itu sangat luar biasa sekali. Cuma kebanyakan ini kan di tim kita terutamanya gitu ya Kang, banyak yang masih belum mengerti gitu. Banyak yang masih belum mengerti apa sih sebenarnya keunggulan marketing plan. Bahkan mungkin sebenarnya di sini bisa kita katakan dagingnya marketing plan kita ini ada di plan B gitu kan Kang. Nah, ketika memang tim ini sudah mengerti itu, saya yakin disuruh berhenti pun dari PT BES juga nggak bakalan mau, apalagi kalau tiap bulan royalti itu udah ngerasain gitu kan. Nah yang jadi permasalahan sekarang ini baru-baru ini otomatis terutama kita di Pekanbaru kita juga sekarang sedang mengalami wabah-wabah, banyak multi-level baru yang masuk, bahkan kita sadari dan jelas sekali ada yang dari peraih reward sendiri pun yang sudah mendapatkan mokes itu berani untuk pindah gerbong ke sana gitu kan, dan itu sudah jelas sekali dan itu juga sangat meresahkan kita sebagai tim di sini. Nah, salah satunya sepertinya memang harus benar-benar memahami marketing plan yang ada di sini gitu Kang. Salah satunya saya rasa memang harus memahami marketing plan yang ada di sini dan memang harus benar-benar tahu uangnya di PT BES ini seperti apa gitu. Nah, kalau memang yang sudah mendapatkan mokes itu pun masih berani pindah gerbong, ya saya rasa mungkin ketika mokesnya dapat dan dengan peringkatnya sekarang juga mungkin ya karena memang tidak mendapatkan bonus dan karena memang tidak mengerti sistem bisnisnya gitu. Jadi memang ya seperti kutu loncat aja ketika sudah lari ke sini. Nah ini saya tegaskan juga ke tim sedikit ini sih sebenarnya gitu kan, sedikit ingin bertanya ke Engkong juga bagaimana sih untuk kita biar menguatkan tim, karena di bisnis ini kita memang tidak bisa memaksa, tapi memang benar-benar sebuah keyakinan gitu kan. Bisnis ini adalah suatu hak keyakinan kita agar kita tetap istiqomah di sini. Salah satunya ya memang kita harus mengerti apa sih bisnis yang kita jalanin gitu kan. Nah karena memang jujur kita di tim Pekanbaru ini, khususnya Pekanbaru, Kalimantan yang mendengar ini semua, dan tadi juga saya barusan habis sharing dengan tim dan tim juga banyak merasa resah dengan hal ini gitu kan. Nah jadi saya pengen minta kiat-kiat deh dari Engkong agar benar-benar tim ini mengerti sih bisnis yang dijalaninya dan mau belajar tentang marketing plan. Terima kasih Kang Sandri. Halo Kang. Langsung Pak Suroto. Oke, Pak Dayang, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Silakan Mbak Engkong Haji Suroto, masih on? Oke. Bisa.
Oke, lanjut. Sih dong. Gak Ya. akan kabur menemanimu. Siap, Pak Haji, lanjut. Oke, di mute yang dulu, yang lain ya. Oke, kepada budaya yang luar biasa, ini mitra yang top di Pekanbaru ini, keren. Jadi gini, bagaimanapun juga marketing plan ini memang harus dipahami oleh setiap mitra, termasuk karakter sistemnya. Nah, kalau Pak Suroto hilang suaranya, coba pindah. teman-teman nggak tahu atau nggak paham dengan karakter sistemnya. Halo, Pak Suroto, sebentar seolah-olah Pak. Pak Suroto, suaranya terputus-putus, kayaknya sinyalnya kurang bagus deh. Ya, Pak Haji, sinyalnya kurang pas kayaknya. punya kita itu banyak yang gitu atau yang tidak bagus, cuma 1 titik, kita 31 titik kan begitu. Nggak punya kita. Sebentar. Halo Pak Suroto. Halo. Halo Pak Suroto. Suroto. Diulang lagi. Halo. Halo Pak Suroto, Roger, 86. 86, 96. Pak Budi baca Kurang kopi. Kayaknya Pak Suroto nggak bawa sinyal kayaknya. Iya, lupa bawa sinyal kayaknya. Itu Pak. Boleh dibantu jawab, Pak Budi? Pak Budi? Ya. Boleh dibantu jawab, nggak apa-apa. Ini kalau masalah ini Pak Suroto ini yang harus jawab ini, karena ini masalahnya krusial ini. Menyangkut hidup dan Atau mati Pak ini masalahnya. Pak Suruhan bisa bantu jawab? Ini ruhnya Pak Suroto ini. Harus sama pakarnya. Kalau urusan begini harus rohnya biar datang rohnya, biar nggak pergi. Iya, masalahnya antara hidup dan mati nih. Harus Pak Suroto yang jawab. Iya. Pak Budi. Kang Sandri, ini kalau misalkan gini, kalau bicara kemudian ada mikrofon yang tidak banyak mute, itu juga bisa mengganggu koneksi Zoom ini. Oh, iya. Oke. Pak Suroto bisa pindah geser sedikit Pak, sinyalnya kurang bagus, suaranya lep Pak. Kadang ada, kadang enggak gitu. Oke, siap Bos. Nah, ini bagus deh. Bagus. Nggak usah jauh-jauh Pak, di atas genteng aja Pak. Adis. Udah ke dapur tuh. Udah ini di lantai. Oke, jadi nggak usah ke lantai 10 Pak. seperti yang tadi saya sampaikan. Enggak, kalau jatuh kok itu. Udah, lanjut. Siap, Bang. Emang kletik ya. Oke, jadi gini. Kita mau bicara apa tentang kita? Tentang marketing plan kita. Suaranya nggak ada Pak. Tapi kelebihan yang mungkin belum kebaca 11. Kalau kali ya. Ada. Nah ini ada Pak, udah di situ, jangan bergerak Pak, udah di situ aja, pas di situ sinyalnya. Situ aja Pak. Ya situ jangan bergerak. Nah. Jangan berat, jadi patung aja. Atau tegang atau Sudah? Sudah. Oke. Nah ini yang mesti kita pahamkan kepada mitra-mitra kita, ya visi misi kita tentang mengenali konsep sistem marketing plan kita. Yang sangat menyolok sekali itu unlimited flash, karena unlimited flash ini begitu nanti teman-teman merasakan sudah punya jaringan besar, itu sungguh-sungguh mantap ya, sungguh-sungguh luar biasa lah pokoknya. Nah ini yang kedua saat ini yang Pak Suroto sebentar Pak, perlu dijelasin unlimited flash itu apa gitu, ini banyak yang belum paham Pak. Apa? Halo. Dijelasin unlimited flash itu apa, ini banyak yang belum paham mitra-mitra.
Lah, tadi kan dari awal waktu saya bicara kan sudah, ini saya ulang lagi ya. Unlimited Plus itu omset pasangan yang lebih dari pasangan flash out kita, yaitu yang 12 pasang. Nah, nilai yang ke-13 pasang, 14 dan seterusnya, kalau di perusahaan lain itu hilang atau hangus. Tetapi di perusahaan kita ini masih dihitung, yaitu dikalikan Rp10.000. Ini dibayar berapapun kelebihan dari 12 itu masih dihitung. Kenapa begitu? Karena jaringan kita ini pasti akan suatu saat akan besar, pasti akan ratusan, akan ribuan, bahkan nanti bisa sampai puluhan ribu setiap hari. Coba bayangkan, kalau hanya bonus pasangan saja, itu hanya 50.000 kali 12 pasang, 400.000. Tapi unlimited plus bisa kali 2.000, bisa kali 5.000 nantinya. Nah, ini berapa yang akan kita terima? Nah, inilah luar biasa Lipis kita, dibinarinya unlimited plus. Nah, itu yang beda dengan yang lain. Yang kedua, yaitu reward berulang. Nah, kalau reward berulang ini menjadi suatu fenomena di zaman sekarang, nah ternyata kita sudah punya reward berulang itu. Cuma waktunya 4 bulan. Ini yang harus kita pahamkan ke mitra kita. Halo? Ya 4 bulan. Nah, nanti mudah-mudahan kita coba usulkan bagaimana kalau itu dibayarkan setiap hari. Nah, biar kalau ada yang nawarin reward berulang, kita punya. Ada yang nawarin unlimited plus, yang lain nggak punya. Apalagi flash out-nya 0 di tempat yang lain pada umumnya. 10 kiri, 10 kanan, 0. 1000 di kanan, ada 10 langsung 0. Itu yang pernah digarap oleh MLM terdahulu. Ya kan? Nah, itu sudah ketinggalan. Punya kita sudah punya yang baru. Tanpa disadari, kita pun punya, yaitu bonus reward yang berulang, yaitu cruise. Ya, cruise inilah mudah-mudahan karena itu insya Allah tidak akan mengurangi apapun, tidak akan mengganggu payout apapun, dan tidak perlu merubah apapun, hanya merubah waktu yang tadinya diulang 4 bulan sekali, kita minta diulang per 24 jam. Mudah-mudahan diizinkan ya. Saya mohon doanya itu, insya Allah kalau itu diizinkan kita sudah, ya sekarang pun sudah bisa membantah yang lain teman-teman kita yang mungkin saat ini lagi mengagung-agungkan itu. Nah, kita sudah punya, cuma waktunya agak terlalu panjang. Bagaimana kalau dipersempit yaitu atau dipercepat menjadi 24 jam, bukan 4 bulan ya, atau 1 hari setiap hari dibayar. Pasangannya 300 dapat 20 juta, pasangannya 300 dapat lagi 20 juta. Bila perlu, apapun yang ada di luar sana, bila kita mampu lakukan, kita lakukan. Kenapa tidak? Begitu kalau kita sudah secara sistem sudah bagus, secara owner sudah bagus, secara permodalan juga insya Allah kita sudah bagus. Mau apa? Betul tidak? Kita sudah berada di perusahaan yang tepat. Begitu saudaraku, itu yang untuk masalah memahami marketing plan-nya. Kedua, kita memang harus antara upline dan downline atau mitra dan para sponsor ini harus ada chemistry, ya, punya target yang jelas sama-sama gitu loh. Walaupun kita tidak bisa ketemu secara offline saat ini karena kondisi pandemi, kita dengan cara online ya minimal lah 1 minggu itu 2 kali, ya minimal 2 kali, atau bisa sharing seperti ini luar biasa, ini ketuhannya mantap ini, ya minimal 2 kali dalam 1 minggu ya di tim kita. Bapak Ibu dengan kami para upline, Bapak Ibu dengan mitra di bawah juga melakukan Zoom meeting seperti itu. Nah, itu yang ketiga, jangan terkecoh. Semuanya harus ada ujiannya. Tidak hanya dari sisi tadi permodalan, tetapi dari sisi IT pun itu sangat rentan. Namanya bisa MLM, yang namanya hacker, itu juga tergantung pada kekuatan uang kita. Ya kan? Nah, ini juga penting. Gimana kalau nanti ternyata perusahaan mengalami error sistem? Lah udah, clear. Ya kan? Pusing sekali. Nah, itu mungkin teman-teman yang harus kita sama-sama pahamkan kepada mitra kita. Jadi kalau orang lain di luar sana bicara bonus ini, di kita juga sudah ada. Ini yang perlu saya tegaskan kepada teman-teman. Kita semuanya sudah komplit, ya kan? Tinggal mana yang kurang kita perbaiki, ya kan? Mana yang tidak manfaat kita buang. Termasuk produk atau termasuk sistemnya yang tidak manfaat kita alihkan untuk yang lebih bermanfaat. Begitu teman-teman. Terima kasih. Budaya ya, semangat selalu. Makasih, Kong. Kong, pakai Kong. Ini Pak, sambil nginput ini Pak, meeting. Mantap, luar biasa, keren.
Assalamualaikum. Oke, Dari terima Bandung kasih Barat. banyak Pak Haji Ngkong Seroto atas jawaban yang luar biasa ya, Mbak Dayang ya. Oke, satu kali lagi kesempatan Dari Bandung Barat. buat teman yang mau bertanya. Satu orang lagi, silakan di-on-kan aja. Dari Bandung Barat. Oke, lanjut, Dari silakan. Bandung Barat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh, Pak Obing. Waalaikumsalam. Saya dari Bandung Barat ini ke Pak Budi nih. Saya ingin mohon petunjuk. Kita dulu 2 bulan ke belakang kita sudah lakukan demo tentang eco farming ya. Dan kita sendiri yang lakukan di lapangan. Hasilnya kita kawal sampai selesai sampai panen. Hasilnya bagus, tapi untuk meyakinkan ke petani, mohon petunjuk supaya petani itu tetap beli produk atau menggunakan produk eco farming. Sedangkan mendengar di Kalimantan luar dari Jawa Barat itu sangat bagus pemakaiannya. Tapi kenyataannya kita PT perusahaan ada di Bandung lah, di Jawa Barat gitu. Ternyata di Bandung Barat termasuk di kecamatan kami malah nggak ada yang pakai produk gitu Pak. Artinya ternyata kita setelah diselidiki ternyata mereka itu sudah diposkan oleh satu perusahaan, contoh di kampung kami. Kita sudah lakukan, kita hasilnya sudah bagus, sudah jelas gitu, malah videonya sudah ada di kita, malah ke Kasantri udah kita kirim. Mohon petunjuk Pak, artinya supaya petani di kami ini betul-betul percaya gitu, bahwa ini produk udah jelas bagus gitu. Yang notabene untuk Jawa Barat, PT-nya ada di Bandung lah, di daerah kita. Tapi kenyataannya yang ada di Jawa Barat, kenapa? Karena pesaingnya banyak atau gimana kurang pemakaiannya? Itu Mbak, mohon petunjuk. Terima kasih. Baik. Ya, saya jawab dari Bandung Barat. Memang sudah demplot, kemudian hasilnya sudah bagus, gitu kan? Tapi kenapa petani nggak beli? Eta Pak, jadi tantangan kita yang di Jawa Barat, gitu kan? Etalah yang di Bandung tidak bisa dipungkiri, kenyataan di lapangan adalah seperti itu. Jadi orang Bandung mah hare-hare Pak, gitu kan. Walaupun itu produk, jadi gini, yang saya alami di lapangan juga untuk yang di Bandung, saya sendiri demplot di daerah Lembang, kemudian Garut dan sebagainya, itu permasalahannya sama Pak dengan yang Bapak hadapi gitu kan. Sudah terbukti hasilnya itu bisa 50% meningkatnya. Tapi ya itu maunya gratis Pak, gitu loh. Petani maunya gratis. Terus bagaimana cara kita meyakinkan kan gitu kan? Bagaimana caranya supaya petani ini meli meser gitu? Eta sampai saat ini saya tidak bisa memaksa petani untuk beli gitu loh. Satu-satunya adalah yang saya lakukan kemarin, biasanya begini Pak. Biasanya petani itu kalau petani padi atau petani sayuran, dia punya kelompok tani. Kemudian biasanya dari dia mengolah lahan itu sampai panen itu biasanya dibiayai oleh tengkulak. Nah, baik pupuk, obat, benih itu dia ambil dulu, gitu loh, ngutang dulu ke tengkulak. Nah, inilah yang terjadi di lapangan. Kenapa petani tidak kaya-kaya? Kenapa tengkulaknya yang kaya? Kan gitu. Nah, masalahnya adalah di situ, Pak. Masalahnya adalah ketika petani mau menggarap lahan, dia harus berhutang dulu kepada tengkulak. Kemudian nanti hasil taninya, hasil dari ininya dijual ke tengkulak dengan harga yang lebih rendah, biasanya seperti itu. Nah, saya coba untuk menemui tengkulaknya. Nah, dari tengkulak itu saya bekerja sama dengan tengkulaknya. Pak, ini kan Bapak punya petani sekian puluh orang yang Bapak naungi di bawah Bapak. Bagaimana kalau menggunakan produk kami eco farming? Dan sudah teruji eco farming ini bukan hanya di Bandung saja, bahkan di Kalimantan, di Sumatera, di Sulawesi ini sudah terbukti lah keunggulannya. Begitu biasanya begitu. Saya untuk mengatasi masalah-masalah di lapangan. Dan tugas kita Pak, tugas kita sebetulnya bukan meyakinkan kepada petani untuk membeli, tapi membantu petani supaya penghasilannya meningkat.
gitu kan. Karena urusan untuk meyakinkan itu sangat sulit gitu. Walaupun sudah terbukti produk kita itu eco farming itu sudah teruji, hasilnya sudah bagus, melebihi daripada produk-produk yang kimia. Itu sudah diakui oleh petani, dan kendalanya sebetulnya di situ. Petani itu untuk petani yang menengah ke bawah itu kendalanya di keuangan, biasanya seperti itu. Kemudian yang kedua yang saya lakukan di Garut itu beberapa petani saya kumpulkan, kalau mereka itu beli satunya kan satu produk eco farming itu satu tuknya 250 nih, gitu kan. Nah, untuk beberapa orang yang punya sawah ini patungan, Pak, gitu loh, patungan, kemudian beli senilai RO repeat order 1,5 juta, atau yang kalau sekarang kan 2,1 juta. Nah, patungan 2,1 juta dipakai untuk beberapa petani, itu yang saya lakukan. Kemudian RO lagi kan itu lebih murah, gitu kan, dapat harga 125 per tuk. Itu yang saya siasati seperti itu, Pak. Mudah-mudahan jawaban saya bisa membantu. Gitu. Baik, Pak, monggo silakan. Oke, terima kasih Pak Budi atas jawabannya, luar biasa. Lanjut. Ya. Jadi memang yang saya alami di lapangan, Pak, kadang kita kalau berhubungan dengan petani itu memang gampang-gampang susah ya. Di saat para petani sudah merasakan hasilnya pun masih berpikir-pikir lagi. Jadi betul kata Pak Budi, kita untuk mensiasatinya kita jual paket saja ya. Karena kalau dijual per tub 250.000 mungkin merasa kemahalan seperti itu. Tapi tidak semua seperti itu, karena ada petani kayak di Subang itu ya, di tim Kang Awe itu membeli satu kali beli itu sekitar 100 box, ya itu harga normal. Jadi memang tidak semua petani sama keadaannya ya. Ya tetap intinya kita tetap berproses, Pak Obing ya, berproses. Sekiranya lama susah tinggalin saja. Kita jangan fokus ke jualan ya. Untuk saat ini kita fokus ke bisnisnya saja, karena saya pernah ngobrol dengan beberapa teman yang udah cair luxury dan Abdul Ghani, memang mereka itu fokusnya ke bisnisnya. Jadi lebih ke menjelaskan bahwa di PT BES ini punya peluang bagaimana kita bisa mendapatkan reward 1,7 miliar dan memberikan solusi bebas utang dan riba. Ya, ini mungkin yang mulai kita saat ini jalankan teman-teman ya. Dan alhamdulillah di Zoom kali ini luar biasa ya, kita mendapatkan ilmu yang sangat luar biasa dari Coach Ruhan yang sudah menyampaikan profil perusahaan ya, ownernya, manajemennya, bahkan PT BES ini dari segi modal pun sudah kuat ya. Jadi insya Allah tidak ada satupun reward yang tidak terbayar, Pak Budi ya. Ini yang luar biasa. Bayangkan 62 miliar itu dibayar cash semuanya, dan semua sudah selesai dibayarkan oleh perusahaan. Jadi ini yang membuat kita semakin semangat ya, karena kita ingin bisnis itu jangka panjang. Jangan sampai kita menjalankan sebuah sistem, kitanya amanah, tapi ownernya tidak amanah, teman-teman. Nah, ini yang saya alami dulu 2 tahun yang lalu ya. Saya bergelut di sebuah travel umroh yang mengakibatkan saya rugi itu 2,5 miliar, teman-teman. Ya, kok bisa seperti itu? Ya ini, karena apa? Dulu ketika saya di PT SBL ya, kalau saya sebutkan di travel umrohnya, ketika saya mendapatkan sebuah poin, contoh misalkan saya mendapatkan 1 buah unit mobil. Nah, saya diberikan bukan unit mobil, tetapi tiket umroh senilai mobil. Nah, ini teman-teman, nih saya kasih lihat ya. Ini salah satu pembuktian. Nah, ini biliet ya. Dan sudah ada namanya nih. Sudah ada namanya. Satu biliet ini 20 juta, teman-teman. Ya. Dan ini ada 150 tiket yang tidak dibayarkan oleh perusahaan yang harus saya bayarkan ke jemaah. Kebayang nggak? 3 miliar, teman-teman ya. Ya, ini yang memang kesalahan karena saya salah memilih perusahaan. Ya, tapi insya Allah di PT BES ini kita sudah memahami dan dijelaskan oleh Coach Ruhan. Insya Allah yang pertama, pilar kekuatan kita profil perusahaan, legalitas, owner, manajemen, dan modalnya sudah kuat, teman-teman ya. Yang kedua, alhamdulillah kita sudah mengetahui marketing plan perusahaan itu sangat dahsyat sekali, teman-teman ya. Seberapa cepat kita akan dibayar oleh perusahaan. Kita ada bonus harian, bonus sponsor, ada bonus pasangan ya, itu bonus mingguan. Dan juga ada reward yang luar biasa. Dan yang pasti dahsyat, di PT BES, poin kita tidak ada riset. Ini yang sangat dahsyat ya.
Bahkan poin kita ini bukan hanya dari yang daftar, yang gabung dari member baru saja, tetapi dari pembelanjaan repeat order akan diakumulasikan dengan member yang bergabung. Nah, ini teman-teman yang sangat dahsyat. Dan yang ketiga, ya, tadi dijelaskan oleh Pak Budi, yang sangat dahsyat ini kita punya produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, teman-teman ya. Eco Racing, Eco Farming, ya, Bimex, ya, ini yang mungkin kelihatan nih aura-aura yang suka makan Bimex, saya tahu dari sini. Bimex, ada lagi Ecomax, ya, wah luar biasa. Pokoknya yang Mac di PTBS itu sangat dahsyat. Ya, jadi dimakan oleh pria disukai oleh wanita. Mac, pokoknya semua yang Mac di PTBS bagus. Ya Pak Budi ya, ada Bimex, ada Ecomax, apa lagi? Ya pokoknya yang serba Max bagus di PTBS ya. Jadi alhamdulillah. Gimana Pak Budi? Bisa nggak ini ada waktu nggak sedikit kita untuk sharing? Ini untuk sharing. Kalau dari kita nih, dari kita ya, dari leader-leader gitu kan, teman-teman sudah biasa lah dengerin sharing dari leader gitu kan. Benar. Ini ada sharing kalau beliaunya berkenan gitu dari mitra gitu kan, dari mitra, dan beliau ini belum tembus Mobilio. Semangatnya luar biasa, sudah tembus motor. Beliau ini dari jauh kan. Beliau ini dari jauh dari Poso. Wih, luar biasa. Mas siapa Arif Wahyudi ada, Mas Arif Wahyudi ada ya? Mas Ari. Hadir. Nah, beliau ini teman-teman perkenalkan Mas Arif Wahyudi ini, beliau pedagang martabak di Poso. Poso itu Sulawesi Tengah. Ya. Kalau di peta itu jauh banget, pokoknya lah sejengkal gitu kan, jauh. Tapi beliau orangnya sangat semangat dan beliau jago banget jual eco farming ke petani. Bahkan kepala desanya bekerja sama dengan Mas Arif ini untuk memasarkan eco farming di desanya dan di Poso gitu. Mas Arif bisa untuk sharing gimana caranya supaya si petani teh yakin beli gitu. Gimana nih gitu. Silakan, Mas Arif. Silakan. Dari Mas Arif. Ya, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Budi dan semua rekan-rekan. Yang saya lakukan selama ini awalnya yaitu saya suruh coba dulu. Memang setelah saya beritahu informasi bahwa pupuk ini bagus, mereka kebanyakan seperti yang dibilang tadi itu, mengelak mereka dengan alasan terlalu mahal, sekecil itu harganya 250.000 seperti itu. Jadi saya bilang jangan dilihat dari kecilnya produk, tapi dilihat manfaatnya dulu, saya bilang. Nah, untuk meyakinkan mereka, saya berikan contoh sampel untuk mereka. Contohnya harus berkorban lah istilahnya. Itu yang saya lakukan selama ini. Saya berikan 1 botol untuk dicoba ke lahan mereka. Nah, setelah mereka hasilnya rata-rata yang saya berikan contoh semuanya itu langsung belanja sama saya, langsung otomatis langsung belanja 1 paket, bahkan kemarin sampai itu kepala desa itu 56 juta belanja sama saya itu, Pak Kades Pendulu itu. Awalnya seperti itu yang saya lakukan, saya tawarkan mereka, memang kebanyakan karena saya kan terjun langsung ke lapangan, ke petani-petani, menawarkan langsung seperti itu. Yang saya lakukan. Dan alhamdulillah semuanya yang saya berikan contoh itu seperti itu. Dia merasa puas dengan hasilnya. Jadi tidak ragu lagi dengan adanya kita memberikan pengorbanan di awal, tapi hasilnya itu yaitu mereka tidak ragu lagi karena mereka sendiri sudah merasakan manfaatnya seperti itu. Itu yang saya lakukan. Mas Arif, siap. Ya, untuk menawarkan ke petani kan tadi sudah diberikan kita 1 botol eco farming untuk dicoba. Ya. Kemudian biasanya alasan petani itu kecil, harganya mahal, kemudian betul. Nggak ada uang. Itu Mas Arif hanya sekali atau beberapa kali datengin tuh petani gitu kan? Datengin lagi gitu. Ya. Saya hanya sekali, rata-rata hanya sekali. Sekali saya berikan 1 botol itu, nanti 1 bulan atau 2 bulan berikutnya mereka sendiri yang menghubungi saya. Diminta untuk datang ke sana sekalian untuk menjelaskan
dikumpulkanlah warga di situ, para petani-petani yang lain. Ada yang satu ketua kelompok tani di situ. Kepala desa kan banyak memegang kepala kelompok tani, ada sekitar berapa kepala kelompok tani. Dalam setiap kelompok tani itu membawahi sekitar 25 orang misalkan. Nah, itu nanti saya diminta datang ke sana untuk menjelaskan cara pemakaiannya seperti apa, terus takarannya itu berapa dalam satu tangkinya, seperti itu. Nanti setelah saya jelaskan, alhamdulillah mereka semua paham, dan akhirnya kayak kepala desa kemarin menggunakan dana dana bundes. Nah, itu mereka belanja, nanti akhirnya kalau sudah panen dipotong di situ. Hasilnya seperti itu. Nah, itu artinya artinya Mas Arif mendatangi kepala desa. Ya. Oke, jadi teman-teman yang saya ambil dari Mas Arif ini kesimpulannya adalah kita mendatangi kepala desa, kita kerjasama dengan kepala desa. Kalau kepala desa itu kan pasti nih didengar oleh masyarakatnya. Betul sekali, betul sekali. Nah, di desa itu ada BUMDes. Nah, BUMDes itu dari desa itu kan bervariasi, ada yang 1,5 miliar dananya, ada yang 1 miliar. Tapi di atas 1 miliar nih dananya. Nah, dari dana 1 miliar itu ada alokasi buat pertanian. Nah, betul. Gitu kan? Ya, betul sekali, kan? betul. Nah, dari alokasi itulah dialokasikan untuk pupuk, begitu. Iya, betul sekali. Teman boleh coba nih triknya Mas Arif Ayudi dari Poso ini bila dicoba, nanti teman-teman bisa mendatangi kepala desa di sekitar teman-teman sekalian gitu kan. Ajak kerjasama, berikan kepala desa itu satu buah keuntungan gitu kan. Apa sih keuntungannya kepala desa? Kalau kepala desa nggak punya keuntungan, ya nggak mungkin kerjasama. Berikan kepala desa itu keuntungan Bapak ketika kerjasama dengan saya seperti ini gitu loh. Ya, betul sekali, kita jelaskan. Gitu ya. Iya, betul sekali. Karena teman-teman Mas Arif Ayudi ini seminggu sekali, kadang seminggu 2 kali ordernya luar biasa nih, ratusan ini eco farming. Kemarin saya kirim berapa Mas kemarin Mas? 127. 127 untuk ke Poso. 137. 137 untuk ke Poso. Dan ada satu lagi yang luar biasa. Ke Poso itu ternyata nggak deket, jauh. Dan itu ongkosnya kira-kira 1 juta lebih setiap saya ngirim gitu kan. Nah, kebayang coba gitu kan. Nah, makanya kita yang di Bandung, teman-teman yang di Bandung, sekitar Bandung gitu kan, yang masih dekat dengan kantor, alangkah baiknya menggunakan kesempatan ini yang sangat luar biasa. Kantornya ada di Bandung, produknya mah tinggal ngambil ke kantor gitu kan. Ini yang dari Poso aja, yang ongkos kirimnya jutaan, ini masih mau berjuang. Dan insya Allah mudah-mudahan dari Poso ini segera ke Bandung ini untuk ngambil Mobilio. Kasihan Mobilio yang di kantor itu kepanasan, kehujanan, kalau nggak diambil-ambil kan kasihan gitu. Ya, Pak Budi, siap, makasih. Oke, Mas Arif, gitu aja. Terima kasih banyak atas sharingnya. Mudah-mudahan kita teman-teman mendapatkan pencerahan, mendapatkan ilmu dari Mas Arif untuk bisa bergerak kembali. Intinya datangilah orang yang dipandang di desa itu untuk kerjasama dengan kita. Karena mereka minimal suaranya itu didengar oleh masyarakat desa. Itu. Gitu. Baik, saya kembalikan lagi ke Kang Sandri, mangga Kang Sandri. Oke, terima kasih Mas Arif dari Poso ya. Ini sangat luar biasa. Memang kalau kita lihat perjuangan ya yang di luar Poso sangat dahsyat Pak Budi ya. Kadang kita malu ya. Kita sebagai orang Bandung gitu kan, dari Kopo ke kantor bilangnya jauh Pak Budi, kan Kopo ya. Biasanya alasannya hujan gitu kan. Iya, saya undang orang Kopo ke kantor karena jauh katanya, macet ya. Makanya ya yuk kita orang Bandung ya khususnya, kita jangan mau kalah dengan orang yang di luar. Karena kita sebagai tuan rumah ya kita harus bisa merasakanlah kesuksesan di PTBS ini Pak Budi ya. Itu mungkin teman-teman untuk Zoom meeting malam ini mudah-mudahan bermanfaat buat semuanya. Selamat berjumpa mungkin nanti di Zoom meeting minggu depan ya. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Haji Soto Jafir yang sudah menyempatkan waktu ya di tengah kesibukannya untuk tetap hadir di Zoom meeting, dan kepada Coach Ruhan ya. Sama-sama. Selamat untuk Pajeronya Coach Ruhan ya.
semakin jos. Besok di kantor mungkin di bawah. Ini Pak, enggak keseruhan ini Pak Ruhan dapat Pajero. Ini mah kudu ini ngundangnya makan gratis Iya kan kemarin sudah ngundang Pak Budi. Bosan, nomornya juga khusus bosan. Belum dapat nomor platnya itu Pak, platnya belum ada yang pas tuh. Nanti tinggal ini aja, tinggal di Japri aja katanya ke Pak Ruhan. Kita makan bareng via Zoom meeting. Iya. Makan di rumah masing-masing. Online, makan barengnya online. Nyate. Saya sih nggak masalah nggak diajak makan, yang penting transferannya aja. Baik, kami yang jauh mendengar saja. Ya, oke. Dan juga buat Pak Budi ya. Pak Budi, terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan sharing-sharing di malam ini bermanfaat buat kita semuanya, dan buat teman-teman semuanya tetap semangat, tetap fokus, jaga impian ya. Karena kalau impian kita kecil, impian kita lemah, ini akan banyak sekali seton-seton yang mungkin membisikkan di telinga kita untuk kita bisnis ya. Jangan sampai kita menjadi seorang kutu luncak yang mengajak orang bisnis, di tengah-tengah kita nawarin yang lain lagi, akhirnya tidak sukses semuanya ya. Oke. Terima kasih banyak saya Sandri dan juga Kang Awerante mengucapkan selamat malam, sukses, dan selamat bertemu di tamu kesuksesan buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinergi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.